tanaman rontok di musim hujan ekstrim. Halo sahabat Boni Online, sektor pertanian menjadi salah satu sektor strategis di Indonesia. Peran sektor pertanian sangatlah penting terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, terutama pertumbuhan nasional dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Sebagai negara agraris, kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian sudah semakin menurun. Salah satu penyebab penurunannya pada sektor pertanian adalah akibat adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Hal tersebut memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan pada sektor pertanian. Nah, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini, yang tentunya musim hujan ekstrim ini akan berpengaruh besar terhadap tanaman pertanian, seperti kerontokan pada bunga. Kerontokan pada bunga akan berpengaruh sangat fatal, karena bunga dapat menentukan produktivitas tanaman. Tinggi rendahnya produktivitas tanaman ditentukan oleh jumlah bunga produktif, yaitu bunga yang berhasil dibuahi lewat penyerbukan hingga menjadi buah. Pada tanaman yang menghasilkan buah, diantaranya cabai, tomat, timun, dan lain sebagainya. Masa berbunga ini merupakan fase yang paling rentan bagi tanaman, serta penuh tantangan bagi petani. Untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah pada musim hujan, biasanya para petani disarankan menyemprotkan kalsium melalui daun. Seringkali langkah ini berhasil mengurangi kerontokan. Kalsium merupakan unsur hara yang berperan penting dalam pembentukan dinding sel tanaman, tak terkecuali pada tangkai bunga dan juga buah. Nah, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi produk yang bisa digunakan untuk mengurangi kerontokan pada tanaman di musim hujan seperti saat ini. Yang pertama, Mandalika. Kalsium Mandalika merupakan kalsium untuk tanaman yang berbentuk seperti tepung. Tepung kalsium ini mudah larut dalam air dan dapat diserap dengan cepat oleh tanaman. Kalsium Mandalika dapat meningkatkan kekuatan sel-sel tanaman dan mencegah kerusakan akibat serangan hama atau cuaca ekstrim. Kalsium Mandalika ini sangat cocok untuk tanaman hortikultura. Kalsium Mandalika ini juga mempunyai beberapa keuntungan, yaitu 1. Anti jamur dan rontok. Kedua, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit jamur. Ketiga, mencegah rontok, busuk daun, dan busuk buah pada tanaman. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 5. Memacu pertumbuhan tanaman. 6. Berperan dalam pembentukan biji dan buah. Serta 7. Merangsang pembentukan akar dan memperkuat batang tanaman. Kalsium Mandalika mempunyai kandungan Ca 48,07%, Mg 6,97%, boron 4,10%, Zn 2,65%, dan dengan kadar air 0,62%. Nah, komposisi kandungan tersebut didominasi oleh kalsium, yaitu sebanyak 48,07%, yang berarti produk ini sangat cocok untuk mengatasi kerontokan pada tanaman. Memakai kalsium Mandalika dilakukan dalam air dengan konsentrasi 10-15 gram atau 2-3 sendok per 10 liter air dengan cara disemprotkan melalui daun atau melalui akar dengan cara penyiraman pada tanah. Kalsium Mandalika ini dapat mudah didapatkan di toko pertanian terdekat ataupun marketplace dengan kisaran harga Rp25.000 untuk kemasan 1 kg. Kedua, CNG. CNG merupakan satu-satunya sumber pupuk yang mempunyai kandungan unsur nitrat nitrogen dan juga kalsium untuk akar tanaman. CNG memiliki kandungan NO3 15,5%, nitrat 14,4%, Ca 26%, dan NH4 1,1%. Nitrat nitrogen akan lebih mengarahkan tanaman pada pertumbuhan generatif dan nantinya akan diperkuat dengan kalsium agar tidak mudah rontok. CNG memiliki keunggulan yaitu 1. Mengurangi serangan jamur pada tanaman, 2. Mengurangi busuk ujung buah pada tomat,
Ketiga, meningkatkan hasil dan kualitas panen. Dan empat, meningkatkan daya tanam dan umur buah, serta umbi-umbian pada penyimpanan pasca panen. Pemakaian pupuk CNG dilarutkan dalam air dengan konsentrasi 10-15 gram atau 2-3 sendok teh per 10 liter air, dengan cara disemprotkan melalui daun atau melalui akar dengan cara penyiraman pada tanah. CNG dapat didapatkan di toko pertanian terdekat ataupun marketplace dengan kisaran harga Rp20.000 untuk kemasan 1 kg. Ketiga, MKP. MKP merupakan jenis pupuk yang sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman, terutama untuk pemupukan tanaman buah-buahan dan sayuran, misalnya seperti tomat, cabai, melon, semangka, kentang, dan lain sebagainya. Produk pupuk yang satu ini memiliki bentuk menyerupai kristal berwarna putih. Dalam penggunaannya sangat mudah, terutama dengan cara pengocoran atau penyemprotan langsung ke daun dan batang tanaman. Nah, terdapat dua unsur hara makro yang cukup tinggi pada pupuk MKP, yaitu fosfat 52% dan kalium 34%. Produk pertanian yang satu ini juga sebaiknya diaplikasikan pada fase pertumbuhan atau generatif. Mengapa? Karena kandungan unsur P dan K ini sangat berperan dalam pembentukan buah dan juga umbi. Nah, lalu apa saja fungsi pupuk MKP? Yang pertama, dapat memberikan rangsangan yang cepat bagi pertumbuhan akar tanaman. Kedua, merangsang pembungaan pada tanaman. Ketiga, merangsang pertumbuhan dan produktivitas buah pada tanaman. Empat, dapat memperbesar umbi pada tanaman kentang, wortel, bawang merah, talas, dan tanaman umbi lainnya. Kelima, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit tanaman yang menyerang. Keenam, membuat kualitas buah meningkat. Dan yang ketujuh, yang paling penting, pupuk MKP ini dapat membuat bunga dan buah tidak mudah rontok, apalagi di musim hujan seperti sekarang. Pupuk MKP bersifat mudah larut dalam air. Hal ini menyebabkan efektivitasnya cukup tinggi dan mudah diaplikasikan, serta mudah diserap oleh tanaman. Pupuk MKP dapat diaplikasikan dengan cara pengocoran maupun penyemprotan. MKP dapat didapatkan di toko pertanian terdekat ataupun marketplace dengan kisaran harga Rp54.500 untuk kemasan 1 kg. Keempat, Manohara. Bentuk kalsium dalam pupuk Manohara adalah kalsium karbonat. Dalam pupuk ini ada 95% kalsium karbonat yang dilengkapi dengan unsur hara mikro magnesium sebanyak 0,19%, seng sebanyak 0,95%, silika 1,34%, besi 88 ppm, dan boron 1,21%. Pupuk Manohara ini memiliki fungsi: 1. Menghindari tanaman dari penyakit. Kedua, memacu pertumbuhan serbuk sari bunga. Ketiga, membantu pembentukan sel tanaman. Keempat, mengatasi terhambatnya pembentukan dan pengguguran bunga. Kelima, berperan dalam pembentukan biji dan juga buah. Dan keenam, pupuk Manohara ini dapat diaplikasikan dengan cara dikocor dan disemprot. Pupuk Manohara dapat didapatkan di toko pertanian terdekat ataupun marketplace dengan kisaran harga Rp19.000 untuk kemasan 1 kg. Yang kelima, Malika. Malika merupakan pupuk tinggi kalsium dengan kombinasi unsur humat atau Ha dan boron atau Po. Efektif membantu meningkatkan metabolisme tanaman, sehingga membantu tanaman tahan terhadap serangan penyakit dan mencegah kerontokan bunga dan buah. Juga menjadi aktivator perbaikan tanah dan kesehatan tanaman. Pupuk Malika memiliki kandungan kalsium 87%, humic acid 8%, boron 3%, magnesium 1%, dan SO 1%, di mana Malika ini memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu menstabilkan tingkat keasaman tanah sehingga tanah lebih sehat dan subur. Kedua, mencegah busuk pangkal tanaman yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan keasaman tanah. Ketiga, mengurangi tingkat serangan penyakit pada tanaman. Keempat, membantu pembentukan dinding sel pada tanaman sehingga tanaman lebih kokoh dan kuat tahan terhadap rebah. Dan yang paling penting, meningkatkan produktivitas bunga dan buah sehingga tidak mudah rontok. Pupuk Malika ini dapat digunakan pada fase generatif ataupun vegetatif.
Selain itu, pada fase generatif, pupuk Malika juga bisa diaplikasikan sebagai tambahan pupuk kocoran pada pupuk urea dan NPK untuk mengurangi keasaman tanah. Pupuk Malika dapat didapatkan di toko pertanian terdekat ataupun marketplace dengan kisaran harga Rp30.000 untuk kemasan 1 kg. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pada saat musim hujan ekstrim tingkat terjadi kerontokan bunga, buah, dan daun pada tanaman sangat tinggi. Sehingga perlu diberikan pupuk yang tinggi kalsium untuk mencegah hal tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pencegahan tanaman rontok pada musim hujan ekstrim, serta beberapa produk yang bisa digunakan untuk pencegahan tersebut. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.